Halo semuanya, ini adalah lanjutan dari video yang kemarin di mana saya akan membacakan novel karya Mustafa Lutfi Al-Manfaluti berjudul Magdalena. Perempuan. Malam itu Magdalena mencurahkan seluruh waktunya untuk bersujud pada Tuhan, khusyuk berdoa dan memohon pertolongan pada Tuhan agar memperoleh seluruh penerangan dalam hidupnya. Jiwanya telah dijangkiti perasaan aneh. Seluruh rasa bercampur aduk. Ada rasa cinta, takut, senang, dan sedih. Menyelinap dalam perasaannya harapan yang terbentang dan kekhawatiran jika harapan itu kandas. Suatu perasaan aneh yang terkadang membuatnya tersenyum gembira, namun sesaat kemudian membuatnya sedih hingga berurai air mata. Ia sendiri tidak tahu mengapa bisa menangis atau tertawa. Perasaan seperti itu berlangsung terus-menerus, hingga rasa kantuk menyerang pelupuk mata, dan tanpa terasa ia terbaring di tempatnya bersujud, pasrah pada Sang Pencipta. Sedang Stefan melewatkan malam itu dengan duduk di depan jendela kamar. Wajahnya menatap langit seperti sedang bercengkrama dengan bintang gemintang, membiarkan seluruh rahasia jiwanya tertumpah, serta menggambarkan rasa aneh yang bermain-main dalam relung batinnya. Jiwanya merasa tentram karena telah menemukan cinta yang selalu didambakan. Jiwanya yang semula terbelenggu sekarang telah disinari oleh kemilau cahaya cinta, yang membuatnya seolah memiliki sayap untuk terbang ke angkasa. Segala puji bagimu Tuhan, karena telah membimbingku memperoleh kehidupan yang kudambakan, dan menemukan seorang gadis yang kuidamkan. Seseorang gadis yang pesonanya bagai matahari di ufuk timur, yang menyinari alam semesta. Seperti pesuruh Tuhan yang menyebarkan karunia pada seluruh makhluk, bagai udara yang menghembus dan memberi kehidupan pada manusia. Seperti sebuah jalan untuk menggapai puncak kepribadian bagi jiwa-jiwa yang manusia. Seperti utusan ilahi dengan wajah seorang beriman yang dapat menghayati keindahan dan kebesarannya. Dan gadis yang kutemui hari ini telah menganugerahkan kebahagiaan dan membangkitkan keyakinan serta imanku. Stefan terus meresapi kehadiran cinta dan menganggap seluruh alam ini ditaburi cinta. Ia melihat wajah cinta pada seluruh permukaan langit. Dalam gemerisik pohon terdengar lagu cinta, dan ketika menghirup udara, aroma yang tercium adalah aroma cinta. Ia temukan cinta pada setiap benda, pada mulut yang tersenyum, pada dahan-dahan pohon, dan pada bunyi seruling yang merdu. Ia terus berkhayal hingga malam berlalu dan digantikan sang fajar. Hanya saat ia dapat tidur di pembaringan, namun bergegas bangkit dan turun ke kebun, berharap dapat bertemu dengan Magdalena. Tetapi hingga siang hari Magdalena tidak juga datang. Stefan cemas dan memutuskan untuk mengunjungi rumah Muller. Dengan agak ragu dan hati berdebar-debar ia menuju ke rumah itu, lalu mengetuk pintunya, tapi tiba-tiba rasa cemas menyergap jiwanya. Lidahnya keluh hingga tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Timbul rasa sesal dalam dirinya karena nekat melangkah ke rumah itu. Ia berharap semoga pembantu rumah tangga Muller tidak segera datang, hingga ada waktu bagi dirinya untuk berpikir dan bersikap tenang. Namun kenyataannya, Genevieve, pembantu rumah itu, tidak segera membuka pintu hingga beberapa pekerjaannya terselesaikan. "Apakah Tuan Muller di rumah?" tanya Stefan segera setelah bertemu dengan Genevieve. Genevieve mengantar Stefan ke ruang tamu dan memberitahukan kedatangannya pada Muller yang sedang membaca buku di ruang perpustakaan. Stefan memperhatikan seluruh ruang rumah Muller dan melihat pintu kamar Magdalena terbuka. Di dalamnya terdapat tempat tidur milik Magdalena. Ia perhatikan kamar itu dan tidak menemukan seorang pun di sana. Hatinya tergerak untuk masuk, walau sadar tindakan tersebut bisa mencelakakan dirinya. Namun kesadaran itu tidak akan berguna jika seseorang telah digerakkan oleh hatinya. Ia masuk ke dalam kamar dan mendekati tempat tidur. Tampak kain penutup kasurnya masih kusut, dan bekas kepala Magdalena masih membekas di atas bantal yang cekung. Di dekat ranjang terdapat sebuah jambangan berisi air, dan di sampingnya sebuah kursi dengan baju mandi Magdalena yang masih basah tersampir
Lalu dilihatnya di lantai ada bekas telapak kaki yang masih basah. Stefan percaya bahwa ranjang itu tempat Magdalena tidur. Air itu digunakan untuk membasuh badannya, sedang baju mandi itu dipakai untuk mengeringkan tubuhnya yang basah sehabis mandi. Dan jejak di lantai itu pastilah jejak kaki Magdalena. Melihat semua itu, ia menjadi terpaku, seperti patung. Lalu ia berkata pada dirinya sendiri, "Duhai betapa bahagia ranjang yang dapat menyentuh tubuhnya. Betapa bahagia baju mandi membungkus badannya. Begitu pula lantai yang mencium kakinya serta air yang membasahi tubuhnya." Lalu ia bergerak mendekati baju mandi yang tersampir dan menciuminya. Laksana seorang hamba Tuhan yang soleh sedang bersimpuh di atas tempat sembahyang. Sambil menelungkup ke lantai, ia ciumi jejak kaki itu. Tetapi kemudian ia seperti mendengar suara yang mengunggah kesadarannya dan ia segera kembali ke ruang tamu. Sesaat kemudian Muller datang dan mengucapkan salam padanya. "Maafkanlah aku, Stefan. Aku keluar agak lama, karena sepanjang hari ini aku sibuk mencari beberapa istilah tumbuhan dalam kamus. Maukah engkau membantuku? Tapi dengan syarat engkau jangan pulang sebelum makan siang." Stefan tersenyum menyetujui usul itu, karena dengan cara itu ia dapat lebih lama di rumah Muller. Lalu mereka berdua menuju ruang baca, dan Muller mulai menjelaskan berbagai istilah yang menarik perhatiannya. Juga makna istilah-istilah itu beserta pandangan para ahli tumbuhan tentang asal-usul istilah itu, sekaligus menunjukkan kesalahan teori mereka. Jika dalam pembicaraan itu ia menyebut judul buku, maka ia akan mencari buku yang dimaksud di rak buku sambil membolak-balikkan halamannya hingga istilah tadi ditemukan dan membacanya dengan nada mencemooh. "Demikianlah pendapat Profesor Fulan, tapi aku punya pendapat sendiri. Apa salahnya jika aku memiliki pendapat lain? Karena ilmu bukanlah milik penulis dan peneliti saja. Dalam dunia keilmuan, yang terpenting adalah menggugurkan suatu teori dengan teori baru dan melawan bukti dengan bukti." Lelaki tua itu terus berbicara dengan suara yang sengau. Sedang Stephen tidak menaruh perhatian pada pembicaraan Muller, karena perhatiannya justru dipusatkan di luar ruang perpustakaan. Berharap dapat melihat Magdalena, rupanya Muller memperhatikan gerak-gerik sahabat mudanya. "Kamu sering melihat ke pintu, seakan kau khawatir ada orang lain yang akan mengganggu ketenangan kita. Engkau perlu tahu, di rumah ini tidak ada seorang pun yang berani melanggar perintahku atau berani memasuki ruang perpustakaan tanpa izin dariku." Saat kemudian Genevieve mengingatkan bahwa waktu makan siang telah tiba. Tapi ia tidak berhenti bicara hingga pembantu itu memanggilnya untuk kedua kali. Dengan berat hati ia beranjak dari ruang perpustakaan. Namun mulutnya masih terus berbicara sampai mereka berada di meja makan. Stefan heran melihat di meja itu hanya ada 2 kursi. Yang satu pasti untuk dirinya, sedang yang satu lagi untuk Muller. Hatinya menjadi sedih dan pasrah. Ia langsung makan, tidak berbicara dan tidak mempedulikan pembicaraan Muller. Selepas makan, Muller berkata, "Kehadiranmu hari ini merupakan anugerah Tuhan bagiku. Aku hampir tidak memiliki seorang kawan yang dapat menghiburku dalam kesunyian dan duduk menemaniku di meja makan. Sejak pagi tadi, anakku telah pergi mengunjungi salah seorang temannya, dan sepertinya ia baru akan pulang ketika hari telah beranjak sore. Apakah engkau ingin kita turun ke kebun untuk mencari udara segar?" Stefan menurut saja ketika diajak turun ke kebun. Tidak lama kemudian seorang pelayan dari jendela rumah memberitahu Muller bahwa Magdalena telah kembali. Lalu lelaki itu mengucapkan salam perpisahan pada Stefan dan meninggalkannya sendirian dalam kebingungan dan hati yang meradang. Bimbang. Sesudah hari yang mengguncang nuraninya itu, sikap Stefan berubah. Keesokannya, ketika melihat Magdalena di kebun, ia bersembunyi sejenak untuk merapikan diri dan memikirkan kata-kata yang akan diucapkan. Namun sayang, sebelum sempat menyapa dengan kata-kata yang indah, dilihatnya Magdalena sudah meninggalkan kebun dan kembali ke rumah. Hatinya gelisah, jiwanya merana, matanya sulit, terpejam. Untuk mengobati kegelisahannya, ia sering mengasingkan diri ke hutan, mengembara ke gunung, atau menyendiri di tepi sungai. Hari-hari terus berlalu.
Dan selama itu Stefan terus-menerus mengasingkan diri, tidak pernah lagi ke kebun menemui Magdalena atau Muller. Jiwanya dilanda keputusasaan. Karena kebiasaannya itu, suatu saat Stefan kembali ke rumah dalam keadaan sakit. Badannya demam, tampak lemah tak berdaya. Ia hanya bisa berbaring di kamar berhari-hari, bergelut mengatasi penyakit dan berjuang mengobati derita jiwanya. Ternyata keadaan Stephen diketahui oleh Genevieve yang kemudian memberitahu tuannya. Mendengar cerita pembantunya, Muller segera naik ke lantai atas menjumpai Stephen yang sedang berbaring. Lalu menanyakan hal ikhwalnya. Stephen berusaha menyembunyikan penyebab sakitnya. Untuk beberapa waktu Muller berbicara dengan Stephen. Setelah dirasa cukup, ia bermaksud untuk kembali pulang. Mengetahui Muller akan pulang, Stephen mengulurkan tangannya meraih bunga biola yang telah dirangkai dan diletakkan di jambangan, dekat pembaringan. Aku telah mengumpulkan dan merangkai bunga ini untuk Magdalena, sebab aku tahu ia sangat menyukai bunga biola yang indah ini. Aku berharap Anda dapat menyampaikannya pada Magdalena. Dengan ucapan terima kasih, Muller menerima rangkaian bunga itu, lalu meninggalkan Stefan. Setelah beberapa hari dalam keadaan antara putus asa dan harapan, akhirnya atas rahmat Tuhan, Stefan sembuh dari penyakitnya. Ia pergi ke kebun dengan semangat baru. Telah bulat niatnya untuk memberanikan diri menemui Magdalena, mengajaknya bercakap dan menceritakan semua rahasia yang tersembunyi. Tidak lama berselang, tampak Magdalena keluar dari rumah menuju ke arahnya. Ia tidak bisa menghindar dan memang hal itu yang ia inginkan. Setelah keduanya berhadapan, Stefan mengucapkan salam, tapi Magdalena hanya menunduk dan Stefan ikut-ikutan menunduk kepala. Keadaan yang bisu itu tidak mengenakkan hati Stefan. Seperti seorang pendaki gunung yang hendak meloncat ke jurang yang dalam, ia kumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Namun sebelum niatnya terlaksana, ia lihat Magdalena seperti ingin berbicara. Kenyataannya itu membuatnya senang dan bersyukur karena ia tidak perlu memulai pembicaraan. Kulihat wajahmu pucat dan tubuhmu lemah. Mungkinkah itu karena penderitaan yang kau rasakan? Tanya Magdalena. Masih seperti gugup, Stephen menjawab. Benar. Terima kasih atas bingkisan bunga yang telah indah yang kau kirimkan padaku. Betapa senang perasaanku menerima rangkaian bunga itu. Seolah engkau mengetahui rahasia yang tersembunyi di dalam hatiku. Karena bunga itu adalah bunga kesukaanku. Aku heran, mengapa para penyair tidak menyebut nama bunga biola dalam syair-syair mereka? Mengapa mereka lebih senang menyebut nama bunga lain yang keindahan dan harumnya tidak sebanding dengan bunga biola? Mungkin hanya Goethe yang pernah menyebut bunga biola dalam syairnya. Itu pun hanya sekilas, kata Magdalena. Kata-kata Magdalena telah memberi kesempatan pada Stefan untuk menjelaskan pengetahuannya tentang syair dan penyair, tentang bunga dan tumbuh-tumbuhan. Dan mereka terus berbincang-bincang hingga siang. Saat Magdalena harus kembali, Stephen mengucapkan kata perpisahan. Magdalena kembali ke rumah. Lantas Stephen juga kembali ke kamarnya di atas. Hatinya bergerak untuk menulis surat pada Magdalena, mengemukakan semua hal yang tidak mampu ia ungkapkan dengan lidahnya. Surat Susana untuk Magdalena. Sahabatku Magdalena, sebenarnya aku dan ayahku bermaksud mengunjungimu di desa. Tapi ada satu kejadian yang menyebabkan kami gagal melanjutkan perjalanan. Seorang kawan mengundang kami berkunjung ke kediamannya yang jaraknya sekitar 3 mil dari rumahku dan searah dengan desamu. Kami berangkat pagi-pagi sekali. Setelah sampai di sana kami beristirahat beberapa jam. Dan ketika matahari condong ke barat, kami serombongan berjalan-jalan menikmati suasana pedesaan, memasuki hutan, rimba, dan semak belukar. Engkau pasti tahu, aku bukanlah seorang penyair yang suka berkhayal dan dapat menikmati keindahan alam. Aku tidak bisa menikmati kegembiraan mereka ketika melihat hutan, semak-semak, gunung, dan bukit. Aku juga tidak terpesona oleh gemercik air dan desir angin, pekikan guntur maupun terik matahari. Aku tak bisa menikmati kegembiraan ketika melewati jalan-jalan yang bergelombang, tanah-tanah kering dan keras, berjalan di atas batu-batu besar dan melewati celah-celah perbukitan dengan jalan-jalannya yang penuh tanjakan. Aku terpaksa mengikuti kemauan mereka. Sepanjang perjalanan aku hanya diam. Tidak seperti mereka yang sibuk berbicara tentang masa depan, pedesaan,
menyanjung gaya hidup menyendiri di tengah keindahan dan keajaiban alam beserta isinya. Hanya Tuhan yang tahu bahwa mereka semua berdusta. Tidak seorang pun dari mereka yang bersedia hidup sengsara dan ikut merasakan kepedihan orang-orang yang menderita. Mereka sama seperti penulis munafik yang menulis panjang lebar dan memuji-muji jasa para petani karena telah mengabdi pada tugas kemanusiaan. Tetapi jika seorang petani bertemu dengan mereka dan mengajak berjabat tangan, maka si penulis akan berusaha menghindar, menyembunyikan tangannya agar tidak ternodai oleh tangan petani yang penuh lumpur. Sore itu kami terus berjalan hingga sampai di tepian sungai. Kamu lihat di seberang sungai orang-orang bergerombol, berdesak-desakan laksana ombak yang bergulung-gulung. Tangan-tangan mereka menunjuk ke sungai dan mulut mereka berteriak, orang hanyut, tolong, tolong. Kami melihat ke dalam sungai. Tampak seorang laki-laki sedang dipermainkan oleh ombak, berjuang melawan maut. Berkali-kali ia tampak di permukaan dengan tangannya yang menggapai-gapai ke atas, namun tidak seorang pun dari mereka yang mau menolong. Sesaat ia tenggelam tidak tampak di permukaan air, kami mengira dia sudah mati tenggelam. Tapi kemudian muncul lagi dengan tangannya menggapai-gapai. Keadaan itu terus berlangsung timbul tenggelam. Sesaat meronta, sesaat tidak tampak, hingga seluruh tenaganya terkuras. Kedua matanya mulai memutih dan warna kulitnya sudah berubah. Lama-lama kami hanya melihat kepalanya yang menyembul ke permukaan dan tangannya yang masih menggapai-gapai. Orang mulai bersedih dan khawatir. Mereka saling berpandangan, seolah sedang mencari seorang lelaki yang baik hati atau pahlawan yang berani. Ketika mereka sedang kebingungan, tiba-tiba seorang laki-laki setengah telanjang menerobos kerumunan orang-orang itu. Laksana anak panah yang meluncur membidik sasarannya, ia terjun ke sungai. Berenang mendekati orang-orang yang tenggelam, menyelam sebentar, dan kemudian muncul kembali bersama orang yang tenggelam. Orang-orang bergembira dan mengagumi keberaniannya si penolong. Belum tuntas kekaguman kami, belum habis rasa heran kami melihat pemandangan yang musik hati, tiba-tiba kami dikejutkan oleh kejadian yang lebih mencengangkan. Orang yang tenggelam itu panik dan menganggap juru selamat itu akan mencelakakan dan menenggelamkannya ke dasar sungai. Ia meronta, mencakar dan memukuli dada si penolong dengan sekuat tenaga, hingga tangannya terlepas dari genggaman, lalu kedua kakinya menjepit leher lelaki budiman itu dengan keras, sehingga kami mengira tulang lehernya akan patah. Si penolong tampak kewalahan dan khawatir jika orang itu tenggelam lagi. Lalu lelaki itu mengangkat kedua tangannya ke langit, dan mulutnya menyebut satu nama yang mirip dengan namamu, Magdalena. Aku tidak tahu apa maksud dengan menyebut nama itu, dan wanita manakah gerangan yang dimaksud. Kemudian mereka berdua tenggelam. Beberapa waktu tak tampak di permukaan. Semua orang menjadi cerdas. Semua orang menjadi cemas. Mulut mereka seperti terkunci. Hanya mata mereka yang masih memperhatikan tempat tenggelam kedua orang itu. Tubuh mereka gemetar dan rasa putus asa berkelebat dalam jiwa, bagai bayang-bayangan yang gelap. Keadaan itu berlangsung beberapa saat lamanya. Tak ada tanda-tanda kehidupan di atas air. Sepertinya angin pun enggan berhembus. Dengan perasaan takut, khawatir dan gelisah aku mendekati ayahku lalu bertanya, apakah mereka harus mengalami penderitaan yang demikian besar saat berhadapan dengan maut? Melihatku menangis, ayah juga ikut meneteskan air mata. Benar anakku, terkadang mereka begitu menderita hingga ada yang mencari batu di atas sungai. Dengan sekuat tenaga ia pukul kepalanya dengan batu itu agar ajal menjemput dan jiwanya terbebas dari rasa sakit dan penderitaan. Mendengar kata-kata ayahku, aku berlutut di atas pasir, mengangkat tangan dan berdoa. Ya Tuhanku, Engkau maha adil. Tidak mungkin menghukum seseorang yang telah berbuat baik atau berbuat zalim pada orang yang telah beramal. Ya Tuhan, orang itu telah berbuat baik dengan menolong orang yang hampir tenggelam. Ia pertaruhkan jiwanya. Ketika tidak seorang pun yang mau menolong, ulurkanlah tangan sucimu yang selalu Engkau ulurkan untuk orang-orang yang menderita. Berilah ia pertolongan agar dapat keluar dari beban berat yang menghampitnya, karena Engkau maha penyayang. Aku tenggelam dalam doa-doa tanpa menyadari apa yang terjadi di sekitarku. Suara gemuruh dari orang-orang di seberang sungai membuatku tersadar. Lalu kulihat sang penolong muncul di permukaan seorang diri. Orang-orang berteriak, tolonglah dirimu sendiri, engkau sudah cukup berusaha.
Tetapi kesucian jiwa dan rasa cinta dalam hatinya tidak mengizinkannya menjadi orang kejam. Kembali ia menyelam ke dalam sungai dan kemudian muncul di permukaan dengan memangkul orang yang tenggelam itu di pundaknya. Dengan beban berat itu ia berenang menuju ke tepian sungai. Sesampai di tepi keduanya rubuh di tanah. Orang-orang segera memberikan pertolongan hingga keduanya siuman. Setelah diberi penjelasan dari orang-orang yang berada di tepi sungai, lelaki yang tenggelam itu maju menghampiri penolongnya, mengucapkan kata-kata maaf dan penyesalan, serta mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan yang diberikan. Tidak berapa lama orang-orang kembali ke rumah masing-masing, kecuali lelaki budiman itu yang tetap tinggal. Ia mengenakan pakaian, kemudian berjalan pelan-pelan ke pohon-pohon biola yang tumbuh di tepi sungai. Dipetiknya beberapa bunga dan diletakkan di ikat pinggangnya, seakan hendak membuat sebuah rangkaian bunga untuk mengenang peristiwa itu. Kemudian kami pun pulang ke rumah dengan mulut terkunci dan hati pilu, karena kejadian itu akhirnya kami gagal mengunjungimu. Dan hanya inilah yang dapat tertulis untukmu, sebab aku tidak kuasa membayangkan kejadian yang membuat kepedihan dalam hatiku. Kejadian itu masih terus melekat dalam pikiranku. Mungkin di lain waktu, aku akan menulis surat lagi untukmu. Salam hangat dariku, Susana.